Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa, amin. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama berbakti memuji nama Tuhan, kita boleh merasakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa baik. Kita akan mengangkat satu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mari undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Haleluya. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup.
Tuhan Yesus. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Tidak ada lutut yang tidak bertelut kepada Engkau Yesus. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan kami. Hari ini Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau mau pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Untuk setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita boleh bersuka cita karena yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Kalau belum lama kita merayakan hari kemerdekaan, hari ini kita juga sebagai umat pemenang, umat yang telah ditebus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita mau boleh bersuka cita, bersorak di dalam Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang, kalau salah berharap, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Dia Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah lebih dari pemenang. Kita akan membacakan nas Alkitab di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Puji Tuhan. Sekaranglah tiba saatnya keselamatan bagi kita. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh saling bersalaman untuk saling tersenyum kepada kiri, kanan, depan, belakang. Haleluya. Sekarang telah tiba bersama tanda kuasa.
juga kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Mari kita mau lebih dekat lagi kepada Bapa, karena Dialah yang mempunyai kehidupan buat kita semua. Jiwa kita tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh dekat, lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kau mau pimpin Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah pun, yang dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan yang menyertai. Tuhan, Kau mau urapi berkat Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau kan firman Tuhan baptis Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mengucapkan terima kasih dulu buat jemaat GSI Palmera, Pendeta Nahor, dan juga Pendeta Idri, dan semua jemaat yang terkasih, berikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama kita melayani dalam ibadah minggu ini. Sebelumnya saya mohon izin perkenalkan nama dulu 1 menit. Nama saya Prince Metoho. Saya melayani di GSI Philadelphia Kampung Kelor di Tangerang, di daerah arah Teluk Naga. Dan saya bergabung dengan Gereja Sahabat di Indonesia tahun 2010. Sekarang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga Bapak Pendeta Nahor dan juga Pendeta Idri bersama-sama melayani di Gereja Sahabat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini dalam perenungan kita adalah Allah melengkapi umat untuk bersaksi dan melayani. Itu tema yang luar biasa diberikan oleh Jemaat GSI Palmera. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membaca dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Ayat yang pertama sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai 11. Maaf, saya terbiasa mengajak jemaat aktif. Kita membaca secara beresponsoria ya, berbalas-balasan. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Silakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata dan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penubuhan, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikatakan.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan akan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Allah melengkapi umat untuk bersaksi dan melayani. Tema yang bagi saya tepat sekali. Yang pertama, Allah yang memberikan bahkan melengkapi karunia roh itu pada kita semua. Jadi tidak ada satu manusia pun, terutama mungkin di kalangan gereja, dalam gereja manapun, untuk mengatakan bahwa ini kehebatan saya. Karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia melayani, karunia kemurahan hati dan lain sebagainya itu karena saya, tidak. Jadi jelas ya, temanya jelas, Allah yang memberikan itu, gift, sebuah hadiah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, minggu lalu saya bermain ngajarin sepak bola pada anak saya yang nomor 2. Jadi kami bermain sepak bola di halaman gereja, rupanya itu lantai jadi jatuh, dia terperosok jatuh. Kakinya sebelah kanan agak tergores di tembok. Anak umur 6 tahun, jadi menangis. Waktu menangis saya lihat dia tangan kanannya sama tangan kirinya itu memegang kakinya yang sakit. Mulutnya teriak, "Papi tolong." Saya orang tuh pandangan panawar ya, tapi karena ikut mamanya panggil papi, padahal kami di sana nggak bisa panggil papi, bapak. Jadi dia bilang, "Papi tolong." Terus ada air mata yang netes gitu. Saya teringat ketika dikasih tema firman Tuhan ini dengan kisah anak saya, dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus tentang karunia roh itu seperti anggota tubuh kita. Saya berpikir kalau anak saya, dia tangannya nggak peduli sama kakinya yang luka tadi, nggak mungkin dia pegang itu yang sakit. Bahkan mata yang nggak ada hubungannya sebenarnya jauh ya posisinya ya, nggak ada dia dengan kaki urusannya apa gitu kan, tapi jatuh kan matanya. Artinya dia tahu bahwa bagiannya ada yang sakit gitu. Dalam kehidupan kita pun demikian. Bapak Ibu mungkin mengalami hal itu. Jadi Paulus memberikan satu contoh yang sederhana sekali. Tangan, telinga, kepala, kaki adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus? Rupanya ada masalah di situ. Kita lihat di bagian pertama di situ dia bilang bahwa ayat 1, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena orang di Korintus atau jemaat di Korintus sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang luar biasa sebenarnya. Salah satu jemaat yang secara jumlah lumayan banyak dan juga hidup di dalam kota yang lumayan strategis, secara ekonomi bagus. Tetapi rupanya mereka tidak mengetahui tentang kebenaran karunia roh itu seperti apa. Oleh karena itu Paulus mengingatkan mereka kembali. Maka di ayat 2 Paulus katakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Paulus ingatkan kepada orang Korintus, kalau maaf bahasa orang Kelor ya, orang kami, orang Tangerang bilang, siapa lu? Dulu orang-orang penyembah berhala, kalau dalam bahasa mereka, orang Yunani waktu itu orang yang digiring seperti tawanan. Belum mengenal Tuhan itu akhirnya digiring, ditarik seperti tawanan. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan oleh orang-orang Korintus. Saya bisa berbahasa roh, saya bisa mengajar, saya bisa kalau ada masalah, saya bisa menasihati orang. Paulus bilang, stop, jangan. Dulu siapa kamu? Lihat diri kamu, bukan siapa-siapa. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, makanya kamu dipanggil untuk melayani. Kamu dipanggil dan diberikan kepada kamu karunia roh. Bahkan dibilang, yang kamu sembah dulu itu bisu. Saya akhir-akhir ini bicara dengan anak-anak kami di gereja, karena
Rupanya pengaruh media sosial cukup besar ya sekarang ya. Apapun itu yang lagi viral gitu kan, langsung ditanggapi, terutama anak-anak. Salah satunya adalah tentang bagaimana orang memprediksi kehidupan seseorang. Manusia memprediksi kehidupan seseorang. Saya kadang-kadang punya teman ya di Facebook, di media sosial, kadang-kadang sedih, kadang-kadang juga bilang teman, ada teman yang sama-sama sekolah teologi, kadang-kadang saya bilang begini, kenapa? Masih dia tanya di Facebook ya, besok kamu orangnya seperti apa ya, dapat apa ya, uang 1 miliar, masih aja percaya, gitu kan? Di sini saya percaya nggak ada ya. Prediksi begini, ada ikut lagi siapa tuh yang di TV yang saya bilang, wah, orang sebenarnya semakin canggih tapi pemikirannya semakin terbelakang. Kembali lagi ke belakang kuno. Hal-hal yang begitu yang sebenarnya dalam pemahaman iman Kristiani tidak boleh dilakukan. Apalagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan begitu lama. Tinggalkan itu. Tidak ada yang bisa mereka-reka nasib kita. Aku tahukah hari esok? Kita nggak tahu, tapi kita yakin atau Tuhan memberikan kita satu keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan akan pegang tangan kita. Amin. Harus yakin itu. Jangan tanya sini, tanya saya. Kami di sana masih ada banyak orang yang masih suka pergi entah kadang dukun juga iya enggak. Jadi bilang dukun palsu juga iya, masih tanya gitu, Pak, gimana usaha saya biar lancar, masih ke situ orang-orang zaman sekarang gitu. Jadi saya akhirnya saya bilang, waduh Tuhan, sebenarnya mereka yang sudah datang ke gereja bernyanyi tapi masih melakukan hal ini, mereka masih mengingat kehidupan mereka yang lama. Sama juga Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus. Pada ayat ketiga dia katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang bilang dalam dirinya ada Roh Allah, Roh Kudus, tapi dia mengutuk Yesus. Ingat, itu bukan Tuhan. Itu bukan Roh Tuhan yang ada dalam diri. Jelas itu penyesat, jelas itu roh iblis ada dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dilanjutkan lagi Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dia mengatakan di ayat 4 sampai 6 ini dia katakan, ingat kita punya Allah Tritunggal, Allah yang satu yang punya 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka 3 tapi menjadi satu. Itulah yang menganugerahkan karunia roh itu kepada kita. Saya sharing dengan Bapak Ahor dan juga beliau mungkin sudah sampaikan tentang karunia roh ini dalam waktu lalu di jemaat. Kami hanya melanjutkan. Jadi yang kita pahami tentang karunia roh itu adalah berbeda dengan my hobby, bakat. Saya suka nyanyi ya. Jangan disamakan dengan karunia roh. Karunia roh diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karunia roh lebih dari seorang penyanyi, lebih dari seorang yang bisa melakukan sesuatu keterampilan, karena diberikan oleh roh dan diberikan untuk kemuliaan roh itu sendiri, bukan untuk diri. Bahkan di ayat 7 dan ayat 11 dikatakan untuk kepentingan bersama membangun jemaat. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbicara, berkhotbah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada yang melayani, ada di dalam Efesus dan juga di dalam Petrus yang 1 Petrus yang dibacakan oleh Bapak Pendeta Nahor, juga ada karunia-karunia yang lain. Hati yang berbelas kasih, memberi pertolongan pada orang lain. Semua itu sama. Tapi yang menjadi masalah di dalam jemaat Korintus adalah mereka selalu meninggikan karunia roh mereka, dan yang paling mereka tinggikan adalah karunia berbahasa roh. Dan yang kedua adalah karunia memiliki hikmat, orang pintar. Saya suka baca tentang masalah filsafat, tapi saya lihat orang Yunani yang pemikirnya banyak, filsufnya banyak. Tapi negara itu kalau nggak salah ya tahun 2017 atau 2016 hampir hancur, hampir putus. Apa yang salah? Pemikir-pemikir hebat. Rupanya
kalau dilihat secara kerohanian, negara 1000 dewa. Zaman itu Paulus melihat mereka seperti itu. Jadi Paulus ingatkan pada mereka bahwa karunia-karunia roh itu harus dipergunakan untuk tujuan bersama, kepentingan bersama, bukan untuk pribadi kita masing-masing. Ayat 7, tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Pada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau dihitung rata-rata orang menghitung karunia roh 9, padahal banyak. Di dalam ayat 28 seterusnya itu di situ ada nabi, ada pengajar dan seterusnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di gereja Sahabat Palmera sini juga masing-masing diberikan. Karena di dalam ayat ini dikatakan setiap orang individu, bukan hanya pendeta diberikan karunia, tapi setiap individu yang percaya kepada Tuhan. Kenapa tidak terjadi? Karena yang pertama, orang tidak peka terhadap panggilan Tuhan untuk memberikan karunia. Yang kedua, tidak digali. Dan yang ketiga adalah mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melayani atau pengalaman melayani di beberapa gereja. Tapi yang paling menarik di kampung kami di Nusa Tenggara Timur. Saya dengan Bapak Pendeta Nahor satu kampung. Di sana terkenal dengan ada persekutuan doa, dan banyak orang diberikan karunia, ada penglihatan, ada yang bisa menyembuhkan. Tapi akhirnya bersyukur juga karena gereja akhirnya membina mereka supaya jangan salah, karena banyak yang tipu-tipu, banyak punya tujuan tidak benar. Habis didoain bilang, Bapak tidak usah kasih persembahan, tapi Bapak bisa kasih ini. Tujuan itu tidak benar. Terus dalam persekutuan itu juga kadang ada, memang saya bukan anti bahasa roh ya, saya percaya bahasa roh ada, gereja tentu ada. Tapi gereja yang benar adalah mereka yang membina, mereka yang memiliki bahasa roh. Karena dibilang ada yang menerjemahkannya, ada tujuan yang baik untuk jemaat yang hadir di tempat itu. Kami biasa di persekutuan doa di MPT itu, kalau ada yang berdoa dan mendapatkan sesuatu penglihatan, nanti diberikan ayat firman Tuhan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan orang bisa mengerti. Bahkan yang mendapatkan ayat firman Tuhan itu bukan orang berpendidikan tinggi, kadang-kadang mungkin tamat SD dan. Tapi kalau Tuhan memilih dia untuk mendapatkan sesuatu karunia penglihatan, itu bisa terjadi. Tapi tentu dibina oleh gereja supaya mereka tetap berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu standarnya ketika melihat seseorang mendapatkan karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa jemaat di Korintus bahkan sampai hari ini gereja-gereja terbengkalai, pecah, marah sini yang satu dengan yang lain? Karena itu tadi, karunia masing-masing disombongkan untuk dirinya, untuk gerejanya. Tidak saling menghargai, tidak saling menopang satu sama lain. Ada juga yang lain minder, Bapak Pendeta, saya tidak punya karunia Pak, dia bisa bahasa roh, saya tidak bisa. Saya cuma bisa melayani, saya cuma bisa berdiri di depan pintu untuk menerima tamu, untuk menyapa orang, untuk datang mendoakan orang. Tidak spektakuler kadang-kadang orang melihat itu. Padahal di dalam 1 Korintus firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, tidak ada karunia yang paling hebat dari karunia yang lain. Semuanya sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya waktu di kampus bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu lumayan sudah
melayani di beberapa gereja, akhirnya masuk menjadi pembina kami waktu itu tahun 2006-2007. Dia mengatakan dia seorang pendeta, tapi nggak tahu kenapa tiap kali kalau mendoakan orang yang sakitnya agak parah, habis doa orang itu meninggal. Akhirnya dicandain ya, wah bapak ini karunia apa ini? Karunia pencabut nyawa kan. Jadi akhirnya kalau ada yang sakit, waduh, kalau kita anak mahasiswa sakit kan, ini bapak datang mau berdoa buat kita, waduh, pikir juga ini bisa lewat. Tapi itu cuma candaan. Tapi dia melihat bahwa memang saya pendeta, dia mau bilang bahwa saya pendeta, tapi ada hal yang lain yang Tuhan berikan pada orang lain gitu. Ada jemaat biasa mendoakan orang itu sembuh. Ada jemaat biasa yang tidak sekolah pendeta, tapi kalau ada masalah di gereja, dia duduk aman, baru 1-2 kata aman. Saya bertemu dengan orang atau sosok-sosok seperti itu dalam gereja, dan mereka peka, mereka tidak banyak bicara, dan saya yakin Tuhan memilih mereka untuk membangun jemaat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tempat ini, di jemaat GSI Palmera, ada begitu banyak karunia yang Tuhan berikan. Mari kita gali, mari kita doakan itu terus menerus, supaya kita tahu bahwa Tuhan berikan karunia itu bagi saya melayani. Saya mengakui dalam beberapa pelayanan, terutama di gereja, saya paling lambat untuk visitasi atau pelawatan pada seorang gembala. Tapi ada seorang ibu, umurnya di atas saya jauh. Orang ada yang sakit, dia nyampe duluan. Pendeta sebelum menumpangkan tangan, dia udah nyampe duluan. Saya kadang mau kejar-kejaran sama dia, nggak bisa. Sesibuk apapun dia dengan cucu-cucunya, dia tahu. Nggak tahu entah dengar dari mana. Ini si Ci ini sakit nih, si Ko ini sakit. Nyampe dia. Kita pendeta harus dibiaru. Akhirnya saya akui bahwa Tuhan tempatkan dia untuk menolong saya. Saya bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukan. Saya berusaha untuk sama seperti dia, tidak bisa. Kadang alasan anak, alasan apa, tapi itu. Saya anak-anak remaja itu ada ibu guru sekolah minggu, kadang kalau mau Natal itu ributnya luar biasa. Saya kalau datang ngomong begini, nggak mempan. Anak-anak, aduh bapak pendeta begini. Tapi ada bapak-bapak yang datang, Dede sini, kamu buat apa di Natal ini? Ada. Kita jadi iri juga. Tapi akhirnya saya lihat di sini nih, di Korintus ini, Tuhan memberikan dia karunia untuk menolong saya sebagai seorang pendeta. Dan saya yakin kalau itu kita saling menghargai, baik pelayan, baik jemaat, maka jemaat itu tidak akan terjadi seperti jemaat Korintus. Karena apa? Salah satu penilaian kita tentang karunia-karunia roh yang dipergunakan yang baik adalah tidak ada perpecahan dalam jemaat, tidak ada sakit hati dalam jemaat. Berbeda dengan jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada satu cerita. Saya tanggal 25 Agustus kemarin lihat ada berita di CNN luar negeri, itu ada in memoriam Neil Armstrong. Tahu ya Neil Armstrong? Dia manusia pertama yang dalam sejarah ditulis bahwa dia menginjakkan kakinya di bulan. Dia meninggal tahun 2012. Tapi dalam testimoni atau kesaksian Neil Armstrong, dia bilang bahwa bukan saya sendiri. Yang dunia tahu itu Neil Armstrong, manusia pertama di bulan. Tapi yang dia tahu mereka bertiga. Namanya yang pertama adalah Michael Collins dan Edwin Aldrin. Dia katakan kepada dunia sebelum dia meninggal, 3 orang ini sahabat saya, mereka adalah tim saya. Kalau dia jadi orang sombong, Neil Armstrong, mungkin dia bilang iya, saya lah manusia pertama di dunia. Anak-anak sekolah kita mungkin tahu ya dia. Tapi dengan rendah hati dia bilang, dan saya ada 2 orang, walaupun tidak terkenal. Ada juga seorang pemain piano. Zaman dulu keyboard atau piano nggak seperti ini, atau organ tua ya, di gereja-gereja tua. Kalau nggak salah di gereja GBB misalnya, itu kalau main organ itu harus ada 2-3 orang di belakang mompa terus gitu, biar anginnya ada sehingga pemain organ itu bisa memainkan
tusuk piano itu atau organ itu dengan baik. Saya baca sebuah cerita, ada seorang pemain organ terkenal tahun 1800-an. Dia dipuja-puja orang begitu banyak. Ketika dia mau konser di auditorium itu, orang memuja dia. Tapi suatu saat dia sadar bahwa harus ada yang dia puji, karena tanpa orang-orang itu dia tidak bisa memainkan organ itu dan mengeluarkan bunyi. Dia panggil orang-orang itu yang di belakang maju ke depan. Dia bilang, orang-orang ini adalah orang hebat yang membuat saya sukses. Orang nggak tahu di belakang layar itu orang ngapain. Orang nonton kan nggak tahu di belakang. Baru dia ambil alat pompa mereka, dia bilang, ini dia, ada selangnya. Kalau mereka nggak begini-begini terus, saya nggak akan bisa memainkan ini dengan baik. Baru orang tahu, oh ternyata ada pendukung mereka yang luar biasa, yang terkadang memang nggak dikenal orang. Tapi kalau orang yang tahu sebenarnya sebagaimana dengan karunia, kalau orang yang tahu persis bahwa bukan untuk dirinya, dia akan lakukan itu. Dia nggak pernah ngotot ke pemain organ tadi, Pak tolong tampilkan saya Pak, depan. Enggak. Tapi pemain organ itu tahu ada yang harus diangkat. Dalam gereja juga demikian. Paulus mengharapkan itu, saling memberikan penghargaan, saling mendahului memberi hormat pada satu yang lain. Mereka terutama yang memberikan karunia mereka untuk pelayanan di gereja, di dalam rumah tangga mereka, di tempat mereka bekerja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa tema kita. Allah melengkapi umat untuk bersaksi dan melayani. Bersaksi seperti apa? Bersaksi dalam sikap dan perbuatan kita lewat karunia yang diberikan. Bukan hanya lewat tutur kata, orang bersaksi saya begini-begini, tidak. Tapi bersaksi lewat apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang juga luar biasa, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 6. Ini juga tentang karunia. Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang Dia anugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikut. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Tidak ada beban orang melakukan karunia itu dalam gereja atau di mana dengan sukacita. Karena apa? Paulus dalam catatan di dalam surat Korintus mengatakan bahwa ketika itu dilakukan dengan baik, maka yang disebut dengan karisma atau kasih karunia dari Roh Kudus, dari Allah Bapa kita, itu akan terwujud. Karena kita percaya kasih karunia atau karisma itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi bersyukurlah saya dan Bapak Ibu sekalian dipilih Tuhan untuk diberikan karunia Roh itu. Marilah kita pergunakan untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan dan melayani seorang akan lain. Dengan demikian, maka gereja kita di tempat ini akan semakin maju di dalam Tuhan untuk kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman kami boleh baca dan merenungkannya. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menggali, mengelola dan menggunakan karunia yang Kau berikan bagi kami untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan Tuhan, terutama di tempat ini. Yakin dan percaya semua kami yang ada di tempat ini, Tuhan telah berikan masing-masing pada kami karunia Roh yang luar biasa. Biarlah itu kami pergunakan dengan baik untuk kemajuan gereja kami dan gereja Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Fritz yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kami. Silakan, ya, maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Adalah pujian yang kami bawakan ini boleh menjadi berkat buat kita semua pagi hari ini. Selalu setia memenuhi
menyanyikan satu pujian, betapa aku bersyukur akan kasih setia. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang akan memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ucapkan pengakuan Imam Rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita doa, mendoakan ada beberapa keluarga jemaat kita yang mengalami COVID ya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa, karena anugerah berkat Tuhan berikan bagi kami. Baik itu lewat suka dan duka, sakit penyakit maupun sehat, itu pun semuanya adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memperoleh pertolongan dan mujizat Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan beberapa keluarga jemaat kami yang sedang mengalami sakit COVID. Tuhan menolong, menjamah sehingga akhirnya boleh disempurnakan kesehatannya, dipulihkan kesehatannya, dan virus-virus itu boleh akhirnya pergi oleh karena pertolongan Tuhan. Segala obat-obat, makanan yang dipakai Tuhan Yesus memberkati untuk kesembuhan yang sedang mengalami sakit. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga secara khusus menyerahkan umat Tuhan
jemaat baik yang mengikuti online di rumah maupun yang hadir hari ini dalam segala situasi yang ada, dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Kami berdoa menyerahkan pada Tuhan. Baik jemaat yang sedang mengalami kesulitan baik dalam usaha, pekerjaan, yang sedang juga mencari pekerjaan yang sampai hari ini mungkin masih belum didapatkan, Tuhan menolong, membuka jalan keluar, sehingga yang berusaha Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan, sekalipun harus mengalami berbagai macam rintangan. Yang juga sedang mencari pekerjaan adalah Tuhan menolong tepat pada waktunya. Yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga menolong. Biarlah kami semua satu sama lain berbeban untuk saling menolong, saling membantu, dan saling memperhatikan. Kami rindu buat seluruh umat Tuhan yang sedang mengalami masalah apapun masalahnya. Biarlah tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong sehingga akhirnya mengalami pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan pemerintah kami dalam tangan Tuhan dalam mengatasi berbagai situasi yang dialami. Tuhan menolong. Kami mengucap syukur bahwa kami berhasil mengatasi COVID. Sekalipun COVID sedang merebak kembali, namun kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi serta jajarannya, berikan hikmat dalam mengatasi berbagai macam persoalan di dalam negeri kami. Biarlah apa yang dikerjakan oleh Bapak Jokowi, Presiden dan seluruh jajarannya membuahkan hasil yang baik, dan mengucap syukur tangan Tuhan menyertai Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga menyerahkan tahun 2024 pemilu yang akan diselenggarakan. Kami berdoa Tuhan jaga pemerintah kami, bangsa negara kami, jauhkan dari segala jahat. Biarlah apapun hasilnya, kami hanya berdoa NKRI terawat, NKRI tetap ditegakkan, dan Tuhan menolong bangsa kami masuk dalam bangsa yang makmur sejahtera di dalam Tuhan, kendati pun melewati berbagai macam tantangan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga terus menyerahkan untuk seluruh pengurus GSI Alpha Omega, seluruh majelis sinode. Tuhan juga memberkati. Biarlah diberikan hikmat semuanya sehingga akhirnya GSI boleh mengalami pertolongan Tuhan dalam menjalankan visi misi yang ada. Terima kasih Bapak. Menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai, menguatkan, meneguhkan, dan menyanggup melakukan berbagai macam karunia Tuhan percayakan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
ada beberapa warga jemaat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Fritz Taibaho yang telah menyampaikan firman Tuhan.